Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap mengikuti dengan semangat pesan demi pesan. Bahkan punya antusias selalu ya untuk pesan demi pesan. Apalagi untuk pesan Tuhan di minggu ini. Wah, pesan Tuhannya tuh luar biasa ya. Minta pemahaman yang lebih dalam kepada Tuhan. Ini pesan Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan tuh mau bawa kita itu pada satu level yang lebih lagi. Bukan level rata-rata seperti orang pada umumnya. Tuhan pengen kita menjadi pribadi-pribadi seperti Daniel yang punya kedalaman. Yang punya ketajaman di antara orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Karena itu pentingnya pesan Tuhan ini dikatakan bahwa kita minta. Supaya kita minta punya pemahaman yang lebih dalam kepada Tuhan. Ayatnya terlebih dahulu diambil dari Daniel 2 ayat yang ke-47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ini bukan sebuah perkara yang mudah ya Ibu Bapak ketika seorang raja minta disingkapkan bahkan diartikan mimpinya gitu. Mimpinya aja tuh dia sendiri nggak tahu gitu. Ini jadi bukan merupakan sebuah masalah yang gampang. Kalau saya diperhadapkan dengan seperti kayak gini, ini teh raja rada kurang gitu sedikit atau gimana gitu, atau mungkin lagi rada stres atau gimana. So ini nggak lazim gitu. Raja sendiri nggak tahu mimpinya, terus minta orang lain supaya tahu. Kamu harus tahu mimpinya dan harus diterjemahkan, artinya itu apa? Jadi nggak mudah. Jadi ketika ahli nujum, orang-orang bijaksana dipanggil, maka Daniel bilang, raja ini bukan perkara mudah. Tetapi Ibu Bapak, perkara yang tidak mudah itu ya bukan berarti tidak bisa diatasi oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang bersumberkan hikmat dari Tuhan. Jadi nggak jadi masalah. Masalah tidak menjadi masalah apabila punya hikmat. Apabila punya pemahaman yang dalam. Saya teringat gitu Ibu Bapak ketika saya lagi kuliah gitu ya. Ketika lagi saya kuliah, saya teringat ada sebuah kata-kata dari dosen saya berkata begini ya. Seringkali masalah terjadi karena kurangnya hikmat, kurangnya pemahaman. Hikmat akan memutuskan banyak ikatan, kebenaran akan membebaskan. Nah terkadang seringkali gitu ya, yang menjadi masalah itu karena kurangnya pemahaman dari orang-orang percaya akan ada apa sih? Bagaimana sih? Seandainya orang-orang percaya punya pemahaman yang dalam, punya hikmat yang dalam, maka saya percaya masalah bukan sebuah masalah. Kalau hikmat Tuhan sudah bekerja. Nah ini dialami oleh Nebukadnezar pada waktu itu. Dia ingin tahu permasalahannya apa, harus bagaimana, pengen diartikan. Jadi ini sebuah yang dipertanyakan oleh Nebukadnezar pada waktu itu. Dia menginginkan sebuah jawaban. Dan bagi Daniel, orang yang punya pemahaman yang dalam akan hikmat Tuhan, dia mampu memberikan jawaban kepada Nebukadnezar pada waktu itu. Bahkan nama Tuhan dipermuliakan. Nah Ibu Bapak, mungkin saat ini kita bisa diperhadapkan dengan situasi atau keadaan yang sepertinya, aduh ini jawabannya tuh harus bagaimana, saya perlu pemahaman.
Jadi pemahaman itu bukan hanya seperti Daniel ya harus jadi semuanya jadi bisa menafsirkan mimpi atau jadi punya penglihatan yang bisa menerjemahkan. Enggak seperti itu aja gitu. Tetapi ada faktor-faktor yang lainnya di mana kita sungguh sangat memerlukan hikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam keadaan yang sudah mentok gak tahu harus gimana, kita perlu pemahaman yang lebih dalam. Yang sumbernya dari hikmat Tuhan. Salah satu contoh Raja Salomo ketika dia harus memerintah rakyat yang begitu banyak, begitu macamnya, berbagai tingkatan pada waktu itu. Salomo yang dia minta adalah hati yang paham. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku hati yang paham. Coba ayatnya terlebih dahulu ya di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Pada waktu itu ketika Raja Salomo harus memerintah sebagai raja pada waktu itu, dia enggak minta kekayaan yang banyak. Dia enggak minta harta yang banyak pada waktu itu. Tetapi yang dia minta Tuhan, beri hati yang paham. Jadi begitu pentingnya bagi Salomo itu untuk memiliki hati yang paham pada waktu itu. Lebih berharga dari kekayaan, lebih berharga dari emas dan perak bagi Salomo. Hati yang paham, hati yang bisa menimbang. Hati yang bisa memutuskan perkara mana yang baik, mana yang benar. Dan apa yang terjadi ketika Salomo meminta hati yang paham. Ketika dia diperhadapkan dengan 2 ibu datang kepada Salomo. Nah ini ayatnya ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo ketika diperhadapkan dengan 2 wanita yang memperebutkan 1 bayi ini. Karena dia memiliki sebuah pemahaman yang dalam. Dia bisa membedakan. Sekalipun mungkin secara fisik sama-sama wanita. Tetapi dia bisa membedakan, ini ibunya, berikan bayi ini kepada ibunya. Wow, luar biasa. Ini yang kita perlukan. Dalam kehidupan, apapun yang sedang kita jalani, yang sedang kita perhadapkan. Saya enggak terbayang kalau misalkan Salomo pada waktu itu salah mengambil keputusan. Mungkin rakyat bisa demo atau mungkin konflik di mana-mana. Begitu juga ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mau bangun sebuah keluarga, bangun pernikahan, perlu sebuah pemahaman. Imam-imam perlu pemahaman yang lebih dalam. Bagaimana cara membangun sebuah keluarga sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak-bapak harus memahami bagaimana harus menyikapi istrinya. Kenapa istrinya bersikap demikian? Mengapa istrinya berkata demikian? Harus punya pemahaman. Tetapi yang terkadang seringkali terjadi konflik, terjadi permasalahan karena kurangnya pemahaman. Enggak punya pemahaman yang dalam. Bapak-bapak enggak pernah mau belajar. Permasalahannya itu inti akarnya itu di mana? Bagaimana dia harus membangun pernikahannya, bagaimana dia harus membangun keluarganya, kurang paham, kurang hikmat. Itulah pentingnya kita harus terus mengejar di dalam pemahaman ini. Dalam kita mendidik anak, kita perlu pemahaman betul. Saya punya 3 anak, beda-beda karakternya. Saya perlu hikmat. Kalau mengatasi anak ini, yang ke-1, yang kedua ini berbeda. Yang ketiga ini berbeda. Bahasa kasih mereka berbeda. Saya punya pemahaman. Saya pengen punya pemahaman lebih dalam lagi. Dalam sekarang kita berbisnis saat ini. Oh gak mudah. Kita perlu pemahaman, kita perlu hikmat, kita perlu bertanya. Banyak saat ini orang-orang stres. Menghadapi persaingan dengan dunia global.
dengan kemajuan teknologi, para pebisnis stres, berat untuk menghadapinya. Perlu pemahaman yang benar, pemahaman yang dalam. Nah Ibu Bapak, kemarin kita sama-sama udah belajar ya, bagaimana supaya kita meminta pemahaman yang lebih dalam kepada Tuhan. Gak ada lagi caranya, yaitu yang pertama ya, terhubung dengan Tuhan. Yang pertama itu selalu terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, itu kunci yang paling utama. Kemudian kita terhubung dengan sesama yang punya satu visi, satu beban ya. Dan kemudian sudah disampaikan kemarin udah oleh hamba Tuhan bahwa kita harus terus berjalan bersama Tuhan dalam keintiman tanpa henti. Nah saya mau lanjutkan. Ini poin penting juga Ibu Bapak, ketika kita mau memiliki pemahaman yang lebih dalam kepada Tuhan. Poinnya adalah mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Ya, ini ya, poinnya adalah mengenal yang benar, saya satukan ya, mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Ayatnya diambil dari Daniel 2 ayat yang ke-28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-harinya akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini bla 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 ya. Nah, jadi ini dasarnya Ibu Bapak. Saya mau jelasin dulu sedikit ya. Jadi ketika Raja Nebukadnezar nih menitahkan, karena nggak ada ahli-ahli nujum, orang-orang bijaksana itu nggak bisa menerjemahkan, binasakan setiap mereka kalau nggak ada yang mampu menyingkapkan dan mengartikan mimpi. Wah, berita ini terdengar oleh Daniel pada waktu itu. Maka Daniel bertemu dulu dengan Pak Aryok, pengawal raja pada waktu itu. Mungkin kalau di dalam bahasa Sundanya, saya mau iniin bahasa Sunda gitu ya. Daniel tuh ketemu sama Pak Aryok, pengen ketemu nih, pengen ngomong gitu. Pak Aryok, bagaimana Pak Damang Pak? Denge-denge iya. Katanya orang-orang teh mau pada dibunuh. Aduh, gimana Pak Aryok? Jangan atuh. Kasih waktu ya ke saya Pak Aryok. Saya pengen ketemu dulu sama raja. Saya pengen ngomong sama raja. Ternyata Pak Aryok membawa Daniel kepada raja. Dan ketika Daniel bertemu dengan raja, raja katakan apa? Sanggup enggak? Kamu terjemahin, kamu menafsirkan, kamu menyingkapkan mimpi dari yang sudah aku dapatnya, yang aku terima. Tetapi Daniel katakan, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia ini. Ini sebuah perkataan, kalau Ibu Bapak renungkan, itu sebuah perkataan yang dalam. Mengandung artinya itu dalam. Sebuah kebenaran di mana di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Itu enggak semua orang memahami kebenaran ini. Enggak bisa. Orang yang pemahamannya itu dangkal, yang pemahamannya itu rata-rata cetek, enggak bisa mengerti kata-kata ini. Di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia ini. Enggak paham yang gimana. Tuhan Allahmu itu yang di surga itu yang menyingkapkan. Tetapi bagi orang yang punya pemahaman yang dalam, dia bisa berkata, di surga ada Allah. Jadi dasar kebenarannya itu apa? Di surga ada Allah yang menyingkapkannya. Sebuah kebenaran yang gak sembarangan orang bisa meyakinkan. Tetapi Daniel begitu yakin dengan kebenaran ini. Di surga ada Allah yang menyingkapkan. Dia kenapa begitu yakin dengan kebenaran ini?
Dasarnya apa? Dia punya dasar yang dibangun. Kenapa dia begitu yakin dengan kebenaran ini? Karena dia punya sebuah jalinan. Dia punya persepsi bahwa Tuhan itu, Allahnya itu pasti tolong dia. Pasti bisa menyingkapkan. Sepasti Raja Daud berkata, Allah adalah gunung batuku. Sebagai penolong, itu sangat terbukti. Dan Daniel itu yakin sekali akan kebenaran ini. Bahwa dia, Tuhannya itu pasti akan menolong dan menyingkapkan perkara ini. Ini sebuah kebenaran yang didapatkan. Gak sembarang orang, tetapi didapatkan pada saat dia punya pemahaman yang terjalin. Yang dibangun. Jadi Daniel itu ketika dia punya pemahaman yang benar karena dia mengenal Allahnya dengan benar. Dia punya pengenalan yang benar, yang dibangun, yang dijalin hari lepas hari. Sehingga dia semakin hari semakin yakin, semakin hari semakin mantap. Bahwa Tuhan itu luar biasa dibandingkan Allah-Allah yang lainnya. Jadi semakin kita mau mengenal Tuhan, maka kedalaman kita akan semakin dalam lagi. Semakin kita jarang, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang punya pemahaman yang dangkal sekali. Pengenalan yang benar itu pengenalan yang ya sebatas teori aja. Ya hanya ditulis di Alkitab ya Allah itu memang dia penolong. Tetapi dalam pengenalannya dia enggak pernah mengalami. Ibu bapak tahu bagaimana kisah Daniel, dia punya pengalaman dahsyat luar biasa. Yang hebat, yang membuat mata dari Nebukadnezar itu wow, ini Allahnya Daniel yang luar biasa itu. Dan untuk mengenal yang benar itu ibu bapak, saya tadi udah bilang hasil dari sebuah kedalaman, dari sebuah keintiman. Enggak bisa cukup hanya sekedar kita datang ke doa pagi kemudian minta ditumpangkan tangan. Pengurapan, tumpangkan tangan, oh enggak bisa, enggak cukup. Dengan ditumpangkan tangan itu enggak cukup. Tetapi hasil dari sebuah pengejaran dia. Dia pengen kenal yang benar. Dia pengen tahu Yesus yang saya sembah itu yang gimana. Jadi bukan hanya sebatas dia hanya tahu. Itulah yang Daniel katakan bahwa di dalam akhir dari kesimpulan dari kitab Daniel, Daniel menyimpulkan bahwa orang yang kenal Tuhan, dia yang akan kuat, dia akan bertindak. Ayatnya itu di dalam Daniel 11 ya. Daniel 11 ayat yang ke-32. Coba dikatakan apa? Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Wow, artinya apa? Kalau kita mengenal yang benar, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kalau kita mengenal yang benar, kita akan menjadi orang-orang yang tidak diperbudak oleh beban. Betul? Daniel pada waktu itu kan dia sedang diperhadapkan dengan tantangan. Tetapi dia bisa bebas, bisa terlepas, bisa diluputkan. Bahkan dia mengalami kemenangan. Karena dia apa? Dia punya pengenalan dan akhirnya dia kuat. Dia bisa bertindak. Tidak seperti ahli-ahli nujum. Dan kalau kita menyimpulkan, artinya yang kuat yang mana? Mereka yang mengenal yang kebenaran. Mereka yang mengenal yang benar. Ahli-ahli nujum, orang-orang bijaksana apakah kuat? Mereka enggak bertindak. Nah, jadi ini mengenal yang benar adalah sebuah hal yang pokok. Yang prinsipil gitu ya, nggak bisa digantikan. Kalau kita ingin punya pemahaman yang lebih dalam, kita harus mengenal
yang benar. Kejar yang benar, bukan cari-cari yang palsunya. Yang sebenarnya, yang kebenaran yang harus kita kejar ada kebenaran yang sesungguhnya. Karena akan didapati banyak sepertinya kebenaran yang benar tetapi tidak benar. Ya, nah itu mengenal yang benar. Dan kemudian setelah kita mengenal yang benar, kita harus tinggal di dalam yang benar. Tinggal di dalam yang benar. Ini juga tinggal di dalam yang benar itu merupakan kekuatan juga. Merupakan kekuatan. Nah ya, kalau kita telah mengenal yang benar, kita harus tinggal di dalam yang benar. Maka orang yang tinggal di dalam yang benar itu akan punya kondisi yang jauh lebih baik, lebih sehat, lebih gemuk gitu ya. Nah, apa yang menjadi dasarnya ya? Ketika Daniel tahu kebenaran dan dia mau tinggal di dalam kebenaran, yang Daniel lakukan adalah di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ini sebuah tindakan yang luar biasa Ibu Bapak. Berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Tidak menajiskan diri artinya dia jaga nama baiknya, nama Tuhannya. Dia enggak mau ikut-ikut kompromi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia jaga kehidupannya sedemikian rupa. Dan yang dia pikir, yang orang-orang pikir kalau misalkan makan daging itu adalah makan yang akan membuat mereka itu lebih hebat. Oh enggak, nanti saya akan kasih tahu bagaimana orang yang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia akan memiliki sebuah kondisi yang jauh lebih baik. Ya, dikatakan bahwa orang yang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya didapati, maka didapati akhirnya apa Bapak, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari orang-orang sesamanya pada waktu itu. Nah ini yang dikatakan dia tidak menajiskan dirinya, dia jaga nama baiknya. Ya, kemudian tidak menajiskan diri itu artinya apa? Dia menjaga kekudusan dirinya. Bahkan dikatakan bahwa di dalam Matius 5 ayat ke-8 dikatakan bahwa orang yang suci hatinya mereka yang akan melihat Tuhan. Jadi orang yang punya kebenaran yang gak bisa, jangan dicampurin. Yang namanya kebenaran ya kebenaran. Gak bisa bercampur dengan ketidakkudusan. Karena orang yang suci hatinya, mereka yang akan melihat Allah. Mereka yang akan melihat, yang akan melihat hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu nantinya yang akan memerintah. Jadi gak bisa, kalau kita pengen punya pemahaman yang lebih dalam, salah satu kuncinya adalah, mari kita terus bangun, tambahkan terus keinginan kita untuk lebih baik lagi. Karena Yesus pun sama. Ketika dia di muka bumi ini, dia semakin hari semakin bertumbuh. Bertambah di dalam hikmatnya, bertambah di dalam rohnya, di dalam kuatnya. Kemudian orang yang tidak menajiskan diri, tadi dikatakan dia akan disebut berbahagia ya. Dan orang yang tidak menajiskan diri dikatakan bahwa mereka akan menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Luar biasa. Ayatnya ya diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-21 ya, supaya Ibu Bapak tahu gitu ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ibu Bapak, saya adalah alat-alat di tangan Tuhan. Waktu kita menyucikan diri kita, tidak mau lagi untuk
berkecimpung dengan hal-hal yang tidak berkenan. Dikatakan bahwa kita mau dipakai sama Tuhan lebih dalam lagi. Ada tingkatan-tingkatannya. Semakin kita menyerahkan diri kita, semakin kita memberi diri kita kepada Tuhan. Saya percaya kita akan menjadi alat-alat yang dipakai oleh Tuhan. Nah ini sebuah kebenaran yang Ibu Bapak dan saya sendiri mau terus untuk memahaminya, yaitu apa? Ketika kita mau memiliki pemahaman yang lebih dalam kepada Tuhan, mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Itu gak mudah Ibu Bapak. Ada banyak sekali kita untuk mudah tergoyahkan, ada banyak godaan-godaan untuk kita tidak tinggal di dalam kebenaran, tidak tinggal di dalam apa yang benar. Mudah sekali terkontaminasi oleh prinsip-prinsip dunia. Nah satu kali Ibu Bapak saya mau tutup untuk Ibu Bapak bisa memahami lebih dalam lagi ya. Ada seorang ibu datang kepada saya, dia curhat gitu ya, ngomong saya mau nyekolahin anak. Sekarang kan udah bulan-bulannya mau masukin anak ya, ada yang masuk SMA, ada yang masuk universitas. Dia lagi terhimpit dengan masalah ekonomi. Dia nggak punya, kalau sekarang masuk kan sekolah cukup mahal gitu ya. Apalagi untuk sekolah-sekolah swasta pada saat ini gitu ya. Bisa puluhan juta. Atau mungkin kalau universitas juga bisa ada yang ratusan juta gitu ya. Nggak punya uang. Mau nyekolahin anak. Kondisi bapaknya sekarang begini. Hampir mau di PHK. Saya nggak tahu harus bagaimana. Harus berbuat gimana, uang pun enggak cukup. Dan dia berkata bahwa anaknya itu pintar. Memang pintar anaknya. Dia punya sebuah tujuan, dia pengen ke sekolah yang ini, yang cukup mahal. Dengan alasan bahwa kalau anaknya pintar disekolahkan di sekolah yang bagus, maka dia akan sukses. Dia akan menjadi anak yang potensinya itu lebih teraktivasi, lebih diberi kesempatan kayak gitu. Nah ketika kata-kata ini keluar gitu ya, saya menangkap sebuah inti dari permasalahannya. Kenapa si ibu ini ingin anaknya yang pintar ini di sekolah di sini, padahal dia nggak punya kemampuan untuk di sana. Terus dia katakan saya nggak punya uang untuk nyekolahin di sana. Nah saya bilang kayak gini, kalau anak pintar, ditaruh dimanapun dia akan tetap pintar. Mutiara ditaruh di lumpur, sekalipun dia akan tetap cemerlang. Dan keberhasilan, dan saya mulai membukakan hal yang benar itu yang bagaimana. Sesungguhnya bahwa keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan dari lulusnya seseorang dari sekolahan ini, dari fakultas, dari universitas ini. Dan saya katakan, kenapa enggak mencari universitas yang mungkin enggak terkenal tetapi dengan keberadaan anak ini, universitas ini akan terangkat, terpacu gitu, namanya terangkat gitu. Karena dia punya prestasi. Wah, nanti begini, nanti begitu, nanti nggak bisa sukses gitu, karena kesuksesan itu datangnya itu harus dari sekolahan universitas yang bagus juga, karena mereka akan diperlengkapi. Saya bilang, kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh jalur prestasi, oleh prestasi seseorang, tetapi ditentukan bagaimana dia memahami rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau ibu mau tetap masuk ke sana sekalipun tidak punya uang, yang saya katakan, satu, masuklah dengan jalur prestasi. Wah langsung, oh begitu ya, iya. Ibu punya anak pintar, pengen masuk ke sana, masuklah dengan jalur prestasi. Nah mulai dari saat itu sepertinya ada mata yang terbelalak. Dan dia bilang, oke kalau begitu. Dan saya lihat waktu-waktu ini
Anak itu luar biasa sekali. Dia punya punya persepsi yang punya pemahaman yang baru, bahwa enggak selalu gitu ya. Enggak selalu dia harus di tempat yang kurang baik, tetapi di tempat yang tidak baik pun dia belajar, dia berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dia bangkitkan potensi semangat dia, ikutin lomba-lomba. Banyak lomba-lomba yang dia ikutin untuk mengejar bisa masuk ke sebuah prestasi yang lebih baik dengan jalur yang sepertinya tidak mungkin, tetapi karena ada sebuah penyingkapan bahwa apa yang sebenarnya Tuhan katakan bahwa keberhasilan itu hanya didapat pada waktu seseorang dia paham akan rencana Tuhan. Dia bangkit menjadi orang yang terus mau menambah-nambahkan dirinya di dalam kehidupannya. Jadi dia tahu, oh apa yang benar. Dia tinggal di dalam yang benar. Dia punya pemahaman yang baru. Dia punya ada hal yang disingkapkan di dalam kehidupannya. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di hari-hari ini kita bisa juga dengan ketemu dengan orang-orang yang punya banyak masalah, atau diri kita sendiri punya masalah yang seperti ngejelimet, nggak tahu harus ngomong, harus gimana. Tetapi yang harus kita pahami adalah jangan kita menyerah, kita punya Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan sebuah pemahaman bagi mereka yang mau mengejar apa yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.